Bapak Ibu Saudara semuanya, dan firman Tuhan hari ini spesial sekali, dan karena ini masih suasana Lebaran Bapak Ibu Saudara semuanya, dan temanya tepat sekali, sesuai sekali, relate sekali dengan suasana kita yang sedang liburan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama healing home Saudara ya, healing home Saudara ya. Kalau kita dengar tentang istilah kata healing, itu sesuatu hal yang sedang dibutuhkan hari-hari ini, betul Bapak Ibu Saudara semuanya ya. Healing itu menjadi sesuatu hal yang diinginkan gitu ya Bapak Ibu Saudara semuanya ya. Entah itu mau healing kemana? Mau healing jalan-jalan ke luar kota gitu Saudara ya. Mau healing kemana? Mau healing ke shopping, ke mall gitu Saudara ya. Mau healing kemana? Wes, yang penting lepas bebas gitu Saudara ya. Karena kita tidak mungkiri Bapak Ibu Saudara semuanya, ada begitu banyak orang-orang yang hari-hari ini mengalami tekanan yang luar biasa. Di pekerjaan, dalam keluarga pun, ataupun juga dalam studi pun, begitu banyak orang-orang yang mengalami tekanan. Sehingga healing itu menjadi sesuatu hal yang dibutuhkan. Karena kalau kita pahami, kalau kita kemudian perhatikan Bapak Ibu Saudara semuanya, healing itu adalah satu kata yang bisa diartikan sebagai sebuah penyembuhan. Atau sesuatu yang menyembuhkan, menyegarkan, dan itu yang dibutuhkan, itu yang diperlukan hari-hari ini karena kita saking banyaknya tekanan, saking banyaknya masalah, saking banyaknya hal yang membuat hati ini jadi tergoncang, menjadi hati ini, hidup ini menjadi tertekan, sehingga seolah-olah ya itu tadi ada sesuatu yang dipinginkan, ada sesuatu. Healing itu kayak menjadi sebuah aktivitas yang berbeda, yang kemudian dipinginkan, yang diinginkan, yang diidam-idamkan. Aku pray, aku turu gitu Saudara ya. Ada orang yang memang istilahnya sudah capek gitu, karena mungkin sudah terus kerjanya ngelembur gitu saja. Sudah healing saya itu healingnya hibernasi Saudara ya, tidur seharian gitu Saudara. Wes gak peduli mau hujan, gak peduli mau badai, gak peduli mau gempa, yang penting turu gitu Saudara ya. Ada berapa banyak orang yang kemudian berpikir wes ya healing itu wes pengennya, kalau orang sukanya mancing Bapak Ibu Saudara semuanya, wes tak mancing, yang penting jangan mancing kerusuhan Saudara ya, tak mancing saja. Itu wes gak peduli Saudara. Sampai mungkin mau badai, sampai mungkin mau banjir sekalipun Saudara, kalau sudah mancing, menanti buruannya tiba, itu kalau nggak disuruh pulang sama istrinya mungkin nggak pulang-pulang gitu Saudara ya. Ada orang yang, apalagi kalau ibu-ibu gitu Bapak Ibu Saudara semuanya, kalau sudah di mall, wah gitu, mau ke mall, mau beli minyak goreng satu saja. Tapi kalau sudah merasakan atmosfer ilahi ada di mall Saudara, oh itu bukan hanya minyak goreng gitu Saudara ya. Mungkin odol, sabun, kemudian ya lumayan ini kelihatannya bajunya baru kortingan, baru diskonan, ya sudah dicantol siji gitu Saudara ya. Yang harusnya nggak beli baju, yang harusnya nggak beli yang lain, kemudian beli. Yang harusnya mungkin hanya waktunya 5 menit, 10 menit, 15 menit, mentok-mentok. Itu mungkin bisa berjam-jam gitu Saudara ya. Itu mungkin benar-benar bisa wah lepas bebas gitu Saudara. Ada berapa banyak dari kita, healing itu menjadi satu aktivitas yang kita sukai. Ada aktivitas yang kemudian kita pinginkan. Anak-anak bahkan mungkin sukanya main PUBG, Mobile Legends gitu Saudara ya. Bahkan yang remaja pun juga sama. Kalau sudah sukanya itu, wah ini kan liburan, anak-anak gitu kan, kalau sudah liburan itu sudah handphonenya itu menjadi sesuatu hal yang sangat dinanti-nantikan. Saudara ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana healing itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan, dan istilahnya bisa dikatakan hari-hari ini begitu banyak orang-orang yang bisa dikatakan darurat healing gitu Saudara ya. Sampai akhirnya karena nggak healing jadi monting gitu Saudara ya. Sampai akhirnya 7 keliling gitu Saudara pusingnya. Tetapi kadang kalau kita kemudian paham, kadang orang berpikir ya healing itu harus keluar rumah, healing itu harus sesuatu hal yang mahal, harus piknik gitu Saudara. Jangan sampai kurang piknik, jangan sampai kurang jalan-jalan. Healing itu ya kalau teman-teman sama bestie gitu Saudara ya, sama orang-orang yang sefrekuensi. Karo bojoku
halah gitu saudara ya. Kalau suami Tuhan terus mending nasa melu gitu saudara, wes healing meneh. Ada berapa banyak saudara orang berpikir karena sudah di rumah ketemune itu, healing itu rasanya enak gitu saudara, wes itu healing jenenge. Akhirnya senengnya, jalan-jalannya, pengennya malah sama teman-temannya, malah sama bestingnya, malah orang satu frekuensinya, bahkan mungkin menjadi sesuatu hal yang dinanti-nantikan. Dan akhirnya kalau enggak tempat yang itu, kalau enggak tempat yang mahal, kalau enggak kafe yang wah kekinian gitu saudara, itu bukan healing, itu bukan tempat yang fresh. Maka akhirnya saudara ada berapa banyak orang yang berpikir bahwa ketika kemudian healing ya pengennya yang mahal, pengennya yang jauh. Akhirnya bukannya healing kembali lagi itu tadi saudara ya, karena akhirnya itu semuanya yang dipikir, itu semua yang dituju, akhirnya itu tadi sudah mepet gitu saudara ya, sudah kemudian stres gitu saudara ya, sudah kemudian semuanya serba terbatas, pengennya sing gede gitu saudara ya, akhirnya malah bukannya healing itu tadi malah monting gitu saudara ya, harusnya seger begitu pulang, wah jalan-jalan saudara, jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan ke luar kota, naik ini naik itu dan lain sebagainya. Pakainya bukan pakai uangnya sendiri, pakainya pakai uang suaminya saudara. Kita ngomong sisa gitu saudara, wow ngerti-ngerti pulang saudara, bukannya sukacita, tambah perang Bratayuda gitu saudara ya, malah jadi masalah, malah kemudian jadi sesuatu hal yang tidak menyenangkan dan akhirnya pengennya fresh. Tapi ada berapa banyak orang yang kelihatannya healing, kelihatannya pergi, pulang bukan kemudian sukacita, rasa capek itu akhirnya jadi kembali lagi, ya wis capek, tambah makin capek, tambah makin pusing, bukannya seger, bukannya fresh, tapi malah meletre gitu saudara ya, tapi malah akhirnya malah kemudian jadi enggak kuat, akhirnya enggak mengalami pemulihan, tapi semakin terpuruk, dan semakin terpuruk. Maka sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, healing tidak harus mahal, healing tidak harus jauh-jauh, healing tidak harus dengan uang yang banyak, healing tidak harus kemudian makan di tempat yang mewah, restoran yang romantic dinner gitu saudara ya. Healing bukan sesuatu yang harus menunggu waktu lama, yang harus benar-benar diperjuangkan, harus benar-benar membutuhkan effort yang lebih. Enggak saudara. Tapi hari ini kita akan belajar, sekalipun kita di rumah, sekalipun mungkin kita ada di hari dimana ya keseharian kita bisa belajar bahwa itu pada akhirnya menjadi tempat pemulihan, menjadi tempat untuk hati kita, hidup kita, dan jiwa kita jadi disegarkan. Karena Bapak Ibu Saudara semuanya, sekali lagi, yang tadi kita lihat, namanya orang itu butuh recovery. Betul saudara ya, butuh sesuatu hal di mana dia pada akhirnya dipulihkan. Namanya orang Bapak Ibu Saudara semuanya, dia pada akhirnya akan mengalami benturan, dia akan mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Dia perlu rilis, dia perlu melepaskan itu semuanya. Dan ketika kemudian dia harus melepaskan kepada sesuatu hal yang malah membebani dia, yang membutuhkan banyak effort untuk dapat itu, maka yang terjadi saudara, bukannya dia kemudian dapatkan kelepasan itu, tapi semakin dibebani, dan semakin dibebani. Sehingga akhirnya bukannya dia rilis, dia lepas masalahnya, tetapi dia tambah masalahnya. Kelihatannya rilis segini, tapi masalahnya segini. Sehingga masih ada segini yang harus dia lepaskan, yang harus dia pulihkan. Sehingga di luar sana Anda bisa melihat, ada begitu banyak orang yang kelihatannya dia liburan, yang kelihatannya di sosmednya, wah jalan-jalan terus ya, romantis sekali ya, ini itu dan sebagainya ya. Tapi gak menjamin Bapak Ibu Saudara semuanya hidupnya bahagia, gak menjamin keluarganya bahagia, gak menjamin sekali lagi masa depan gila dunia. Tapi hari ini kita mau belajar, bukan kita cari tempat healing yang mewah, bukan kita cari healing, tempat healing yang wah keren, bukan kita cari tempat healing
yang menyenangkan, dan pada akhirnya itu harus dengan biaya yang mahal. Tapi hari ini saya berdoa, rumah kita, tempat kita menjadi tempat healing yang terbaik, sehingga ketika kita ada di rumah, kita dipulihkan, kita disegarkan, dan mengalami berkat-berkat Tuhan di rumah kita masing-masing. Maka hari ini kita sungguh-sungguh belajar, dan ini menjadi sebuah kerinduan Bapak Ibu Saudara semuanya. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa ketika rumah itu menjadi tempat pemulihan, menjadi tempat recovery, keluarga kita, suami-suami, istri, anak, ketika kemudian dia mengalami banyak tekanan, dia dapat tempat perlindungan Bapak Ibu Saudara semuanya. Itu yang pada akhirnya membuat dia jadi plong. Itu yang akhirnya menjadi tempat yang lega. Itu yang pada akhirnya menjadi tempat yang enak, yang nyaman, yang membuat dia itu segar, membuat dia itu bisa dipulihkan kembali, dan dia bisa recovery kembali. Anda bisa lihat, maka cek masing-masing anggota keluarga kita seperti apa dan bagaimana. Ketika kemudian anggota keluarga kita datang ke rumah, kembali dari aktivitas, suami dari tempat kerja, istri mungkin kembali dari tempat kerja juga, anak-anak dari sekolah ketika kemudian datang, kemudian bisa rilis masalahnya. Ketika kembali ke tempat kerja, cek masing-masing, gimana rawat wajah, gimana cara jalan. Kalau anak-anak jalan saja dari rumah ke sekolah, sekolah, Anda bisa lihat Bapak Ibu Saudara semua ini, di rumah mungkin dia sudah capek, tambah di beban meneh, gitu saudara ya, tambah masalah meneh, jadi bukannya semangat, tambah melentrung, gitu saudara ya, tambah letoy, gitu saudara ya, tambah lemes. Suami-suami, istri, di rumah seperti apa? Ketika suami habis pulang kerja, ada dilayani sama istri, dikasih kopi, dikasih susu, dikasih makanan yang enak, dikasih gorengan, dikasih dipijiti gitu saudara. Waduh, itu langsung rumah itu jadi tempat dia untuk beristirahat. Tenanglah jiwaku, gitu saudara. Begitu paginya, dia akan bangkit seperti pahlawan bertopeng gitu saudara. Dia siap untuk menghadapi segala tantangan yang ada. Maka hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kemudian mengubah rumah kita menjadi healing home. Bagaimana mengubah rumah kita menjadi tempat pemulihan, bukan menjadi tempat penuh kesakitan, bukan painful home, bukan stressful home, bukan toxic home, di mana rumahnya hanya untuk rasa-rasa, rumah hanya untuk sekedar mencemooh, rumah hanya kemudian menyudutkan, menuntut ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita akan belajar bagaimana kita membangun rumah kita, bagaimana kita membangun keluarga kita menjadi rumah yang bisa dipakai untuk menjadi healing home, untuk tempat penyembuhan, untuk tempat pemulihan, untuk menjadi tempat recovery, sehingga pada akhirnya setiap kita, setiap anggota keluarga tidak lagi mengalami tekanan, tidak lagi mengalami masalah, walaupun badai sebesar apapun, walaupun masalah sehebat apapun. Tapi sekali lagi, ketika rumah menjadi tempat untuk kita bisa mengalami pemulihan, maka saya percaya kita dijadikan sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang lebih dari pemenang. Kita siap mengalahkan masalah kita siap mengalahkan tantangan dalam kehidupan kita, dan hidup kita diberkati dan jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan saudara. Kita akan belajar Bapak Ibu Saudara semuanya bagaimana mengubah rumah kita menjadi healing home. Yang pertama saudara, bahwa kita perlu belajar bahwa setiap anggota keluarga harus mengalami heart healing. Harus mengalami apa Bapak Ibu Saudara semuanya? Heart healing, pemulihan hatinya. Harus mengalami yang namanya pemulihan hati. Ya, tidak dipungkiri Bapak Ibu Saudara semuanya, namanya manusia. Kadang ada ketidakcocokan, ada kadang tidak kesesuaian, ada kadang luka yang kemudian dihasilkan mungkin melalui perkataan, mungkin melalui sesuatu hal yang tidak disengaja. Biasanya istrinya dia lemah lembut, suaminya dia semangat 45, atau sebaliknya
Istrinya yang biasanya wah, suaminya yang kalem, diem seperti itu. Tapi kadang kalau kita nggak hati-hati, diam itu menyimpan sesuatu. Itu bisa menjadi kayak bom waktu. Dan kalau nggak hati-hati, kalau nggak dirilis secepatnya, itu bisa meledak, itu bisa menghancurkan semuanya. Maka hari ini, untuk kita sungguh-sungguh bisa mengalami rumah di mana kita menjadi tempat pemulihan yang sejati, maka alami sungguh-sungguh pemulihan. Masing-masing dari anggota keluarga, kalau ada yang luka, kalau ada sesuatu yang tersimpan di dalam, maka hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya, kuncinya untuk kita bisa mengalami heart healing atau pemulihan dalam hati. Hari ini mau tidak mau, suka tidak suka, kuncinya untuk kita mengalami pemulihan dalam hati kita, untuk kita mengalami sesuatu hal yang dibaharui, disegarkan, itu adalah bagaimana kita datang kepada Tuhan. Hari ini tidak lain tidak bukan, kita perlu datang kepada Tuhan. Sama halnya Bapak Ibu Saudara semuanya. Kalau kita beli sesuatu Bapak Ibu Saudara semuanya, dan kemudian barang itu rusak, barang itu kemudian terkendala, barang itu mungkin nggak bisa dipakai lagi, apa yang kita lakukan saudara? Kalau itu masih masa garansi, apa yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara semuanya? Kita akan kembalikan ke produsen, kita akan kembalikan ke pabrik, agar bisa direparasi, agar bisa diperbaiki, agar bisa kemudian diperbaiki apa yang rusak sehingga pada akhirnya bisa dipakai kembali. Sama halnya Bapak Ibu Saudara semuanya, kita sebagai ciptaan Tuhan, Tuhan adalah pencipta kita. Ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang mungkin dalam kehidupan kita ada sesuatu yang hancur, ada sesuatu yang rusak dalam diri kita, maka kita perlu datang kepada pencipta kita. Kita datang dengan kerendahan hati, kita datang membuka hati kita, kita datang dengan kejujuran, kita datang dengan kesungguhan hati, kita datang dengan kemurnian hati. Maka disitulah saya percaya Tuhan memulihkan kita, Tuhan memperbaiki hidup kita, Tuhan menyegarkan jiwa kita. Sama seperti dalam Matius pasal 11 ayat 29 mengatakan, saudara, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan membuka pribadinya untuk setiap kita datang. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, kita manusia terbatas, kita manusia lemah. Jangan sampai kita merasa kita masih hebat, masih kuat, dan akhirnya kita melupakan Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Tapi hari ini datang kepada Tuhan, datang buka hati kita sama-sama. Mungkin kita ada kepahitan, ada luka yang kita gak bisa mengampuni pasangan, gak bisa mengampuni anak-anak, gak bisa mengampuni bahkan orang tua. Hari ini minta, Tuhan mampukan aku, Tuhan kuatkan aku, untuk aku bisa mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Dan ketika kita dipulihkan, kita tidak sama lagi, dan kita mengalami sungguh-sungguh kemenangan yang daripada Tuhan. Dan kita bersyukur gereja kita ada satu aktivitas atau satu hal yang bisa dilakukan untuk bisa mengalami pemulihan luka batin. Salah satunya melalui retreat encounter Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan retreat encounter ini menjadi sebuah sarana yang sangat-sangat baik, sangat-sangat luar biasa sekali untuk kita bisa mengalami pemulihan itu. Di Solo, retreat encounter diadakan setiap bulan Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan mungkin Bapak Ibu yang terkendala waktu, nanti repot, nanti ini dan lain sebagainya, kita bersyukur nanti di bulan Juni ketika UC ada, itu bisa jadi satu paket. Jadi Bapak Ibu sekalian di Solo ikut UC dan ikut retreat encounter, bahkan juga bisa ikut ISBC saudara. Jadi itu satu minggu full Bapak Ibu akan benar-benar mengalami di sini sesuatu hal yang luar biasa. Maka kalau Bapak Ibu belum ikut retreat encounter, sekali lagi daftarkan, ikut sama-sama, karena mungkin ada sesuatu yang gak kita rasakan gitu saudara ya. Ada sesuatu yang kita nggak tahu yang ada di dalam diri kita. Dan melalui retreat encounter kita bisa mengalami yang namanya pemulihan. Kita mengalami yang namanya dibaharui. Dan tentu saja kita tidak lagi menjadi pribadi-pribadi yang sama, tapi kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan senantiasa di dalam Tuhan. Yang percaya sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah dari Tuhan. Yang kedua saudara, bagaimana kemudian kita bisa membangun satu rumah untuk menjadi tempat
healing. Yang kedua, rekonsiliasi antara anggota keluarga. Rekonsiliasi antara anggota keluarga, saudara. Rekonsiliasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diistilahkan sebagai sebuah perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula, perbuatan menyelesaikan perbedaan. Jadi artinya rekonsiliasi itu adalah sesuatu hal yang dilakukan untuk memulihkan kembali. Maka Anda bisa lihat di dalam kitab Maleakhi pasal 4 ayat yang ke-6, saudara. Coba kita lihat di dalam kitab Maleakhi pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Maleakhi pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Jadi artinya ada kemungkinan ada sesuatu yang sudah dilakukan meninggalkan anak-anaknya, dan Maleakhi ini menjadi sesuatu hal yang menjadi visi Allah, rencana Allah, nubuatan dari Allah. Bagaimana yang meninggalkan itu, bagaimana yang jauh itu, bagaimana sesuatu yang rusak itu dikembalikan lagi. Dan bukan hanya bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ini sebagai sebuah bentuk kerinduan Allah, bagaimana setiap umatnya, bagaimana setiap keluarga, bagaimana setiap bapak-bapak, setiap anak-anak mengalami yang namanya rekonsiliasi, mengalami yang namanya satu pemulihan. Bahkan saya pernah dengar Bapak Ibu Saudara semua ini, dalam keluarganya, karena mungkin masalah sepanjang tahun gak pernah komunikasi sama istri, gak pernah komunikasi sama suaminya, bahkan sama anaknya, bahkan sama orang tuanya. Ada. Karena sudah saking kecewanya, sudah saking wis males lah, ya wis lah, terserah lah, ya sudahlah, wis kamu terserah. Akhirnya gak ada komunikasi. Wis yang penting dia sudah hidup, tapi gak hidup gitu, saudara. Ada berapa banyak rumah yang akhirnya bukan menjadi sebuah tempat kehangatan, tapi malah menjadi sebuah tempat yang dingin, menjadi tempat yang gak nyaman, karena masing-masing ya sudah gak ada rekonsiliasi di dalamnya. Terus kekecewaan dipendam, kekecewaan terus ditumpuk, kekecewaan terus dibina, saudara. Dan akhirnya timbul hati yang sulit untuk mengampuni, sehingga tidak ada komunikasi. Maka dalam momen-momen liburan seperti ini menjadi satu tempat, menjadi satu momen yang tepat, yang baik untuk memulai sebuah pembicaraan. Orang tua, mari sama-sama bangun komunikasi. Jangan hanya sekedar ya bersama-sama, jangan hanya sekedar jalan sama-sama, tapi liburan menjadi sebuah sarana yang tepat. Karena apa? Suasananya beda, hatinya beda gitu, saudara ya. Sehingga pada akhirnya ketika kemudian ngomong sesuatu itu akan menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat enak, sangat-sangat mudah, dan kemudian memberikan kesan yang mendalam. Dan bukan hanya itu saja, kadang kalau kita bisa lihat, kadang meja makan, tempat makan itu bisa menjadi sebuah sarana rekonsiliasi yang cukup potensial untuk bisa memulihkan hubungan. Anda bisa lihat ketika Yesus disalibkan dan mati, bagaimana ketika dia bangkit, Bapak Ibu Saudara semuanya, dan menemui murid-muridnya. Apa yang dilakukan Yesus? Salah satunya bagaimana Yesus ngajak makan. Adakah lauk pauk di tempat ini? Maka pada waktu itu Petrus kemudian cari ikan, dan kemudian semuanya murid-muridnya makan. Dan baru sadar, baru ngeh, loh itu Yesus toh ternyata. Maka sama halnya Bapak Ibu Saudara semuanya. Kadang ketika kita bersama-sama, kadang ketika kita makan, kita akan bisa menemukan, oh maunya gini loh, oh pengennya seperti ini loh, oh aduh salah aku ternyata dulu. Dan disitulah akan terjadi rekonsiliasi, disitulah akan terjadi komunikasi, disitulah akan terjadi sesuatu hal yang dari hati ke hati, dan pada akhirnya kita bisa saling mengerti pasangan kita bisa saling mengerti anak kita bisa saling mengerti suami, istri, orang tua kita. Dan pada akhirnya setiap pribadi dalam anggota keluarga tersebut saling memahami, dan semuanya itu akan memberikan satu kesan yang mendalam, dan pada akhirnya semuanya bisa seturut dan sesuai dengan rencana Tuhan yang dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kita. Maka sederhananya gini Bapak Ibu Saudara semuanya, kadang karena kita terpancing emosi,
kita tanyanya bukan tanya untuk memang kita tahu, tapi kita tanya mendiskreditkan dan mengintimidasi, gitu saudara ya. Contoh kita tanya ke anak-anak gitu saudara ya, pulang sekolah dia pengennya refresh. Ada orang tua ya kadang saking semangatnya saudara, gimana tadi nilaimu? Oh sudah saudara, nilai gitu saudara ya. Dia sudah tertekan dengan gurunya, dia sudah tertekan dengan pelajarannya, dia sudah tertekan dengan masalah dalam sekolahnya. Ada ditanya nilai mana? Wes ngerti nilai nilai dan ditakal gitu saudara ya. Anak mungkin bisa berontak, anak mungkin bisa kecewa, atau mungkin istri-istri, wah saking semangatnya, THR wis cair durung, gitu saudara. Waduh, koseto, iki embung gitu loh saudara ya. Karena memang kadang dalam masalah keluar, masalah pekerjaan, ada hal-hal yang kita nggak bisa prediksi. Dan ketika kemudian itu menjadi sebuah beban, pertanyaan yang mungkin ya gampang gitu saudara untuk disampaikan, tapi nggak mudah untuk diterima. Maka biasakan Bapak Ibu Saudara semuanya untuk menyampaikan sesuatu yang memang ya yang ada di dalam diri pasangan kita atau orang di sekitar kita, yang kemudian tidak menjadi sebuah hal yang intimidatif, gak yang menekan. Yang kita bisa lihat apa yang kemudian disampaikan, apa yang kemudian ada di dalam hidupnya, apa yang kemudian dirasakan. Waduh, cuacanya hari ini mendung ya, untung ya tadi kamu pakai sudah bawa jas hujan, untung tadi. Jadi kita ngobrol sesuatu yang ringan, kita ngobrol untuk direspek, menghormati dan memuji pasangan kita. Nanti kita akan belajar tentang hal itu juga, saudara. Maka itu yang akan memberikan suasana, oh aku datang ke rumah bukan untuk diinterogasi, gitu saudara ya, bukan untuk dibuatkan BAP, gitu saudara ya, bukan untuk sesuatu yang pada akhirnya intimidatif. Enggak, aku di rumah karena pasanganku, karena orang tuaku bisa terima aku apa adanya, bisa memberikan sebuah tempat untuk aku, bisa melindungi aku. Dan saya percaya itu akan menjadi satu tempat, satu rumah yang bisa membawa pemulihan, yang bisa membawa penyembuhan, yang bisa menyegarkan. Maka istri-istri hati-hati, teko yo jodoh saudara ya, jangan tanyanya dari atas ya, gitu saudara ya. Wes kesel kerja, izin kesel jawab, gitu saudara. Istri-istri hati-hati, suami-suami sekali-kali teko ojo bermenang no, gitu ya bapak-bapak ya. Karena kadang istri juga butuh ngomong. Kalau ngomong nggak diawali saudara, kaya wong ini gitu saudara ya, nara takok gitu saudara ya, akhirnya hening cipta mulai gitu. Suami-suami, walaupun mungkin pertanyaanmu pertanyaan yang ya gak jelas gitu saudara ya, bertanyalah untuk memberikan sebuah respect, memberikan sebuah perhatian. Wah tumben masakanmu enak ya, wah ini tadi belinya sayur itu di mana? Ya di pasar lah maksudnya. Walaupun pertanyaan-pertanyaan ya gak ambigu gitu saudara ya, pertanyaan-pertanyaan gak perlu dijawab, tapi ya minimal tekok lah gitu saudara ya, tanya lah gitu saudara ya. Wah luar biasa loh ini, tadi kamu masak ini enak banget tuh, bangun jam berapa? Oh istri, iya tuh, aku tadi itu bangun jam 4 pagi. Wah itu saudara, itu bisa menjadi tempat pemulihan saudara, itu bisa menjadi tempat konseling saudara. Memang kan kerja lah situ makan kerja saudara, karena berjam-jam dengerin dulu curhat istrinya gitu, saudara. Tapi kalau istrinya sudah plong saudara, sudah mau masak apa Bapak Ibu, langsung dimasakin dalam waktu cepat, dalam tempo yang secepat-cepatnya saudara. Masak apa? Wah langsung semangat, karena apa? Hatinya sudah segar, hatinya sudah sukacita. Dan ketika kemudian terjadi di dalam rumah, itu akan memberikan kesegaran, itu akan memberikan pemulihan yang luar biasa. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara semua ini, komitmen menjadikan rumah sebagai surga di bumi. Komitmen sungguh-sungguh untuk menjadikan rumah menjadi apa saudara? Surga, bukan menjadi neraka, bukan menjadi tempat yang sangat tidak baik, bukan menjadi tempat yang negatif, bukan menjadi neraka sekali lagi, tetapi menjadi apa saudara? Surga. Dan salah satu hal yang, beberapa hal yang menjadi indikator kita dan menjadi sebuah
effort kita, usaha kita untuk kemudian menjadikan rumah itu menjadi surga. Yang pertama Bapak Ibu Saudara semuanya, tentu saja karena surga adalah tempat di mana pribadi Allah itu ada. Maka hal yang pertama untuk menjadikan rumah kita surga adalah bagaimana kita membangun iman di dalam rumah kita. Tempat kita, rumah kita benar-benar menjadi tempat di mana Allah memerintah, Allah berotoritas, Allah bekerja di dalamnya. Maka jadikan benar-benar rumah kita, rumah Anda semuanya menjadi tempat Allah hadir, Allah nyata. Maka ini penting sekali, pasangan-pasangan harus benar-benar pasangan yang seimbang, pasangan yang di dalam Kristus, karena imannya sama dan Allah hadir di dalamnya. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara semuanya, bawa keluarga untuk membangun hadirat Tuhan, membangun pujian penyembahan, membangun doa-doa melalui mesbah keluarga. Ajak pasangan, ajak suami, ajak istri, ajak anak-anak berdoa, sehingga itu menjadi sebuah atmosfer yang kuat untuk keluarga kita benar-benar menempatkan Tuhan sebagai pribadi satu-satunya yang berkuasa dan berdaulat di rumah kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara semuanya, bagaimana kemudian rumah kita menjadi surga? Yang kedua adalah tempat di mana menjadi kasih, menjadi yang utama dan dominan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, bukan hanya Tuhan, tetapi Tuhan merepresentasikan apa yang dilakukan. Yang dilakukan Allah adalah kasih. Maka sama halnya, di dalam rumah kita benar-benar bangun segala sesuatu yang membangun kasih itu. Nah, membangun kasih itu seperti apa, saudara? Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4 sampai yang ke-7, saudara. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Kasih itu apa, saudara? Sabar. Jadi kalau rumah kita dipenuhi dengan kasih, bapak-bapak harus apa? Nah, istri-istri, ibu-ibu harus sabar. Ya, sabar. Ya, bapak-bapak kalau masakannya telat gitu ya, karena mungkin istrinya bangun kesiangan. Apa bapak-bapak? Sabar. Istri-istri kalau gajiannya telat, ya harus sabar. Iya, sabar gitu ya Bapak Ibu ya, harus sabar. Anak-anak pun juga sama. Kalau uang jajannya turun, nggak ada uang jajan lagi, uang jajannya diefisiensikan, wah keren gitu saudara ya. Sabar. Ya, selain itu apalagi Bapak Ibu, kasih itu murah hati. Murah hati. Jangan pelit bermedi. Kan anu Pak, kan ngirit. Ya ngirit gitu Bapak-bapak Ibu-ibu. Tapi ojo banget gitu saudara. Kalau untuk hobi, wah, mancing, piro, apa namanya, pancingnya, cucut, wah, oke, los. Bojone, kelambine ra ganti puluhan tahun, wes apa-apa sing penting iso dienggo gitu saudara ya. Jangan murah hati dengan pasanganmu, dengan orang yang kau cintai, berani. Dan ini yang menjadi prinsip saya dan saya berdoa untuk setiap kita, suami-suami. Saya hidup, saya bekerja, semuanya untuk pasangan saya, untuk istri saya. Saya semuanya dedikasikan untuk kebahagiaan. Istilahnya Bapak Ibu Saudara semuanya, ini prinsip saya. Istri saya, keluarga saya harus makan dulu. Saya nanti. Suami-suami, karena kita adalah pemimpin. Kita adalah imam dalam keluarga. Maka yang kita pimpin, itu yang harus menjadi prioritas. Maka firman Tuhan katakan, kasih, hai suami-suami, kasihilah istri. Maka itu yang harus kita lakukan. Sehingga pada akhirnya penuh dengan kasih. Dan bukan hanya itu saja. Ia tidak cemburu. Ya, istri-istri, suami-suami, anak-anak. Cemburu itu bisa dikatakan bukan hanya cemburu kaitannya dengan hal yang lain, tapi juga cemburu dalam hal kaitannya dengan membanding-bandingkan. Ya, hati-hati dengan hal ini. Ya, apa yang kemudian Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita syukuri.
Dan kita mengucap syukur akan hal itu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu. Suami-suami, istri-istri, istrimu gak sempurna, suamimu gak sempurna. Jangan diumbar. Emang bojoku opel itu Pak, wis kita nono so gede dadi opo. Alah, bojo masak airnya gosong loh Pak, saya masak yang lainnya. Ada semending rasanya masak. Enggak Bapak Ibu. Apa yang salah, apa yang keliru, apa yang tidak baik pada pasangan, itu hanya engkau dan Tuhan saja yang tahu. Jangan sampai hal-hal yang negatif dalam kehidupanmu, dalam keluargamu diumbar. Sampai di sosmed pun semua orang dunia tahu seperti apa keluarga kita. Wah, giling-giling piye, kur giling kok dijak neng kene. Gitu saudara ya, aduh kesel. Jadi jangan sampai hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya, kita mungkin gak cerita ke yang lain, tapi kita cerita di sosmed, kita nulis di status, sehingga akhirnya membuat pasangan kita bukan menjadi pasangan yang penuh dengan kewibawaan, tapi penuh dengan batu sandungan, hati-hati. Ya. Terus, setiap pasangan kita punya kelemahan. Saya punya kelemahan sebagai hamba Tuhan, tapi saya bersyukur punya istri yang terus menolong, mendampingi, dan kemudian saling menyempurnakan. Istri saya pun gak sempurna, tapi saya tetap menolong, menopang, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Sama Bapak Ibu, kita gak sempurna, tapi pasangan kita yang itu yang nanti akan menopang. Anak-anak Anda gak sempurna. Jangan sampai alah kok orang pinter kayak kuitolele gitu saudara ya. Dibanding-bandingin, alah bijimu ini kok jeblok kabeh ini tekan kita tiap. Kok pinter kan lo kayak cakail. Saudara, sekali lagi, anakmu istimewa. Anakmu spesial. Mungkin tidak secara akademis dia pandai, tetapi mungkin di hal-hal yang lain dia punya hal yang bisa dilakukan. Maka jangan sampai banding-bandingkan. Jangan kemudian melihat hanya dalam hal yang negatif, tapi saling support, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Dan yang penting juga adalah bagaimana rumah kita menjadi tempat yang penuh dengan puji-pujian. Sama halnya surga adalah tempat di mana kita akan terus memuji dan menyembah. Maka kalau rumah kita rindu menjadi surga, maka pastikan ada puji-pujian di situ. Yang gak pernah ucapkan terima kasih walaupun dimasak ke istri, alah Pak formal gak usah. Yang penting kan hatiku. Yang penting kan cintaku gitu saudara ya. Hal-hal yang kecil Bapak Ibu. Ya, bukain pintu, ngambilin teh, ambilin kopi, ngambilin sesuatu, makasih ya. Yang oh itu langsung bukan hanya teh saudara, sampai jone digawa kabeh gitu saudara. Istri-istri, kalau suamimu alah pasang jam dinding saja, pasang. Katakan sesuatu, makasih ya yang wah, kira perlu gak hanya masang jam dinding saudara, gawe jam langsung isok saudara, langsung diati ide ganti saudara. Wah, masang gendeng bocor, wah jangan tunggu, wah bur masang yang mau tok isok, bocor wae, wah mending nyelotok apa. Tak becus, wah itu saudara rumahnya ambruk langsung saudara. Tapi kalau pasangan, wah puji Tuhan, walaupun ketika agak milik, makasih ya yang perhatian, langsung saudara. Itu langsung gendengnya langsung dirubah, diconek perlu saudara. Ketika kemudian di dalam keluarga ada pujian, orang merasa dihargai, orang merasa dihormati, dan penghormatan, penghargaan itu yang dicari saudara. Karena apa Bapak Ibu Saudara semuanya? Di luar sana banyak orang yang gak menghargai, banyak orang yang gak menghormati, banyak orang yang melecehkan, merendahkan, dan menghancurkan pribadi. Kalau di rumah juga sama saudara. Mau jadi apa keluarga kita? Mau jadi apa istri, suami, anak-anak kita? Tapi sebaliknya, dunia boleh menghancurkan, dunia boleh mungkin merendahkan,
Tapi ketika kita di dalam keluarga, kita di dalam gereja Tuhan, kita sama-sama bangkit, kita sama-sama mendukung satu dengan yang lainnya. Saya percaya sekalipun dunia menghancurkan, sekalipun dunia mungkin merendahkan, tapi kita akan terus bangkit menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan yang memenangkan segala sesuatunya, dan kita tampil untuk menjadi lebih dari pemenang. Maka saling muji satu dengan yang lain, saling muji. Suami-suami pujilah istri, istri-istri pujilah suami. Ya, jangan suaminya orang, gitu saudara ya. Jangan istri orang. Anak-anak, pujilah orang tua. Ya, walaupun mungkin uang jajannya gak naik-naik, tapi terima kasih mah, walaupun 5.000 gue tuku es, es besar itu aja gak apa-apa, wis gak apa-apa, yang penting kembung-kembung wis. Makasih. Terima kasih. Anak-anak, orang tua, walaupun mungkin anakmu belum memberikan apapun, berikan apresiasi. Makasih ya Nabi ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan itu yang akan menjadi kekuatan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara semuanya, mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur itu menjadi sebuah hal yang sangat-sangat penting Bapak Ibu Saudara semuanya dalam keluarga kita. Khususnya bagaimana kita menghadapi keadaan kita. Karena dengan kita mengucap syukur, kita akan merasa diri kita ya nyaman. Kita akan merasa diri kita itu sekali lagi bukan berpuas diri ya Bapak Ibu ya, tapi kita pada akhirnya bisa melihat bahwa itu baik. Dan dari hal yang baik itu akan memotivasi kita untuk melangkah lebih baik lagi. Tetapi sebaliknya kalau kita nggak pernah mengucap syukur, malah bojoku, malah suamiku, anakku sesa. Kalau kita terus protes, saudara, kita nggak pernah ada ucapan syukur di dalamnya, kita akan melihat hal yang negatif dan apa yang kita lihat ini yang terjadi. Hati-hati. Maka setiap hari Bapak Ibu Saudara semua mengucap syukur. Istri-istri mengucap syukurlah karena pasangan, karena suamimu yang terbaik. Suami-suami mengucap syukurlah dengan istri. Anak-anak mengucap syukur dengan orang tua mengucap syukur anak-anak. Dan itu yang akan menjadi sesuatu hal yang indah. Itu akan menjadi sesuatu hal yang luar biasa dan memberikan semangat. Sama halnya Bapak Ibu Saudara semuanya, gereja kita pun juga sama. Gereja ini bukan hanya semata-mata gedung, bukan hanya semata-mata organisasi, bukan hanya semata-mata tempat kita datang untuk beribadah. Tapi ini adalah keluarga kita. Maka sama halnya Bapak Ibu Saudara semuanya, saya ajak untuk kita sama-sama terus bisa mengucap syukur, berterima kasih atas apa yang Tuhan sudah lakukan atas gereja kita. Memang gereja kita nggak sempurna, ya. Memang gereja kita mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, ketika kita menjadi bagian dari keluarga, kita tidak saling menuntut satu dengan yang lain, dan kita saling memberikan yang terbaik kepada keluarga kita, bagi gereja kita. Dan saya percaya itu yang akan membuat gereja kita semakin bertumbuh tanpa batas, semakin maju untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka saya ajak, yuk semakin kita cintai gereja kita, semakin kita terus boleh tertanam sungguh-sungguh dalam gereja kita. Maka pastikan Bapak Ibu Saudara semuanya, setiap hari, setiap minggu, jangan lewatkan ibadah di gereja kita. Jangan lewatkan kegerakan-kegerakan yang ada di gereja kita. Komsel, Pondok Daud, ibadah-ibadah youth, ibadah-ibadah yang ada di gereja kita. Mari sama-sama kita bisa membangun terus bergandengan tangan untuk kita membangun kegerakan Tuhan yang luar biasa, sehingga keluarga Allah, gereja ini sungguh-sungguh bisa jadi berkat, jadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan untuk menyelamatkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara semuanya, bagaimana kemudian kita bisa membangun rumah menjadi tempat healing, menjadi tempat pemulihan. Yang terakhir adalah jadilah keluarga yang kreatif, jangan monoton. Anda bisa lihat contoh Nuh, ya. Nuh itu kan ketika kemudian dia ada di Bahtera, itu satu tempat yang gak mudah, dan itu bukan 1-2 hari Bapak Ibu Saudara semuanya. Itu berbulan-bulan lamanya dia di Bahtera, dan temannya adalah keluarganya sendiri dan hewan-hewan Bapak Ibu Saudara semuanya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, ketika dia ada di Bahtera yang istilahnya pada waktu itu mungkin dia dalam
suasana lockdown gitu saudara. Tapi dia tetap terus membangun. Dia terus membangun keluarganya. Dia terus bisa berinteraksi dengan baik dan pada akhirnya dia ketika dia selesai air bah itu, keluarganya tetap disegarkan, tetap dibangun. Luar biasa. Hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan bagi keluarga kita. Bangun sesuatu hal yang kreatif. Bangun sesuatu hal yang bersama-sama. Contoh ya, buat masak sendiri, masak bersama-sama. Saya sama istri saya pernah, Bapak Ibu Saudara semuanya, karena saya kepo, pengen banget buat es puter gitu ya Bapak Ibu Saudara semuanya. Daripada beli, yuk buat es puter bareng-bareng. Istri saya yang cari bahannya, yang nyiapin bahannya, saya yang muter saudara. Saya muter sampai mumet, yora dadi lewer gitu saudara. Dan akhirnya kita makan bersama-sama, kita sukacita walaupun kesal. Tapi itu menjadi sesuatu yang berbeda. Itu sesuatu hal yang menyegarkan. Dan akhirnya membuat kita jadi enak, jadi nyaman. Suami-suami, istri-istri, anak-anak, orang tua, mari sama-sama kita bangun keluarga kita menjadi tempat untuk kita bisa memunculkan kreativitas kita, memunculkan potensi-potensi kita, apapun yang bisa kita lakukan. Gak etak itu ya jalan-jalan bareng, olahraga bareng, gak harus kemudian di tempat yang mahal, gak harus di tempat yang jauh, gak harus di tempat yang mewah, saudara. Ya, jalan-jalan di alun-alun Kalongan gitu, saudara. Saat kesel melakukan bareng, jalan-jalan bareng, wes kesel turu, wes bubar, saudara. Enak gitu, saudara, seger. Daripada kemudian harus ke tempat yang jauh, malah butuh biaya, malah butuh uang yang lebih, dan akhirnya bukannya seger, malah senang, saudara. Karena setelah itu mikir meneh gitu, saudara, uangnya maksudnya, saudara. Jadi ada hal-hal yang pada akhirnya bisa kita lakukan dengan sukacita yang kreatif. Dan saya percaya ketika kita bersama-sama bisa membangun keluarga yang mampu untuk membawa surga menjadi tempat pemulihan. Saya percaya setiap anggota keluarga kita, setiap suami-suami, setiap istri-istri, setiap orang tua, setiap anak-anak yang menjadi bagian keluarga di tempat kita dipulihkan, semuanya menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan dan diberkati Tuhan senantiasa. Mari saya dan semuanya bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita pujikan satu pujian penyembahan yang pertama dan kita pujikan. Semuanya datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur. Kita bawa hati kita. Kita bawa hidup kita. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kiranya Tuhan berkenan berkati umat keluargamu. Jadikan pujian ini sebagai iman kita dan doa kita, saudara. Jadikan pujian ini menjadi kerinduan kita untuk sungguh-sungguh rumah kita, keluarga kita menjadi rumah untuk kita mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan. Amin. Ini doa kami Tuhan. Ini kerinduan setiap keluarga. Ya Yesus. Ya Tuhan berkenan. Amin. Diberkatilah untuk selamanya.
kita, rumah menjadi tempat yang terbaik untuk kita mengalami pemulihan, dan itu yang dirindukan Tuhan hari-hari ini, saudara. Ketika setiap anggota keluarga, setiap pribadi mengalami pemulihan di rumah kita masing-masing, dalam keluarga kita, maka rumah akan menjadi tempat yang kuat, menjadi sarana yang tepat untuk rencana Tuhan dan janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Maka mari sama-sama kita buka hati kita, mari sama-sama kita datang kepada Tuhan hari ini. Mungkin kita yang punya kekecewaan dengan anggota keluarga kita, kita yang mungkin punya luka, kita yang mungkin punya hati yang berat, minta datang kepada Tuhan. Setiap kita datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku mau berdiri bagi keluarga. Sekalipun anggota keluarga yang lain belum sesuai dengan apa yang Kau inginkan, Tuhan, tapi hari ini kami mau berdiri, Tuhan. Kami mau berdiri jadi terang bagi keluarga kami. Kami berdiri, Tuhan, untuk menyatakan surga itu nyata atas keluarga kami. Surga itu ada atas rumah kami. Dan Tuhan, kami berdoa, Bapa, Tuhan pulihkan keluarga kami. Tuhan berkati keluarga kami. Tuhan jadikan keluarga kami keluarga yang Shekinah glory. Oh Tuhan, apa yang membawa sukacita, sukacita yang hilang, sukacita yang mulai sirna. Tuhan datang, Tuhan pulihkan, Tuhan nyatakan, Tuhan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan keselamatan yang daripada Tuhan ada atas keluarga kami, ada atas orang tua kami, suami, istri, anak-anak. Tuhan menyatakan, Tuhan, memberikan, Tuhan, kasih karunia kita atas keluarga kami. Orang bangga terlamanya syakana. Kami doakan saudara, suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, keluargamu, rumahmu. Doakan untuk sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yes, dengan kuasa mari dengan segala hati kita dengan iman Tuhan melayani kita hari kami. Apa yang kita terang Tuhan, terang bercahaya, terang kasih karunia damai sejahtera. Pujikan pujian ini sebagai doa kita, Bapak Ibu Saudara semua. Ini doa kita. Yes. That's my prayer. Ini doa kami. Ya sekali lagi dengan iman, ini menjadi doa kita, saudara. Kiranya Tuhan berkenan, amin, memberkati
rumah keluarga. Tuhan, ini kerinduan kami. Haleluya. Damai sejahtera Tuhan Yesus berkati. Sama seperti yang kau nyatakan Tuhan dalam Maleakhi 4 ayat yang ke-6, maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musuh. Ini yang menjadi ayat iman kami, ini menjadi rema setiap kami. Setiap anak-anak kembali kepada bapak-bapak, setiap bapak-bapak kembali kepada anak-anak, setiap suami-suami kembali kepada istri, keluarga dipulihkan, untuk setiap kami boleh menikmati berkat dalam keluarga dan rumah kami. Kami berdoa Tuhan, kuatkan dan teguhkan setiap jemaatmu di tempat ini. Apapun yang menjadi masalah keluarga kami, bahkan orang-orang yang belum diselamatkan di dalam nama Tuhan, hari ini kami percaya bahwa tangan-Mu yang kuat memegang setiap pribadi lepas pribadi, setiap keluarga kami, setiap orang tua, anak-anak, istri dan suami. Tuhan, Kau pegang tubuh jiwa mereka, untuk mereka boleh mengenal Engkau secara pribadi, dan melalui pengenalan itu mereka boleh mengalami keselamatan, anugerah dan kasih karunia daripada Tuhan, sehingga hidup kami, keluarga kami menjadi surga, menjadi tempat yang terbaik untuk kami boleh menikmati segala berkat, anugerah dan kasih karunia. Diserahkan sepenuhnya Tuhan hidup kami, keluarga kami, gereja kami ini pun Tuhan di dalam tangan kuat kuasa-Mu. Dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau memberikan yang terbaik Bapak Ibu Saudara semuanya, persembahan kita di hadapan Tuhan. Dan sebagai ayat firman Tuhan untuk mendasari persembahan kita hari ini, kita akan lihat dalam kitab Kejadian pasal 8 ayat 18 dan ayat 20 sampai 21. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Maka demikian juga Bapak Ibu Saudara semuanya, hari ini kita sudah diberkati, dan ini menjadi sebuah persembahan yang terbaik kepada Tuhan,
Dan biarlah persembahan yang kita berikan kepada Tuhan memberikan satu bau harum di hadapannya, dan melalui itu hidup kita, keluarga kita, segala sesuatu yang kita kerjakan diberkati Tuhan senantiasa. Mari kita angkat persembahan kita dan kita bawa datang kepada Tuhan. Tuhan, ini persembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Kuduskan, sucikan, dan layakkan persembahan ini menjadi persembahan yang terbaik, yang berkenan dan kudus di hadapan Tuhan, sehingga persembahan ini Kau pakai untuk melebarkan kerajaan di muka bumi, untuk menjadikan tempat ini terus boleh menjadi lubung tuaian jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan persembahan ini, hidup kami, gereja ini dalam tangan Tuhan kuasa-Mu. Kami mau memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya, kita mau beri dengan sukacita. Maukah kamu lebih dekat dengan Dia? Dia adalah firman yang hidup. Dialah yang menyempurnakan kita. Percayalah, ketika kita hidup dalam harmoni bersamanya, kita akan mengalami terobosan dalam hidup kita. Alamilah terobosan dalam hidup kita dengan mengikuti seri khotbah selama bulan April. Walk with Jesus. Berjalan bersama Yesus. Shalom. Terima kasih Pak Tri atas pelayanannya di GPI KA Pekalongan. Rema yang sangat luar biasa dalam 1 bulan Maret ini, yaitu Family Blessing, ditutup dengan tema Healing Home atau rumah kita jadi surga kita, ya Pak Tri. Terima kasih buat Pak Tri pelayanannya. Nanti sore masih melayani lagi kita di sini. Bapak Ibu, untuk saya akan menyampaikan untuk materi kegiatan kita selama 1 minggu ke depan. Yang pertama, janji iman. Janji iman kita ada 2. Yang pertama adalah gedung gereja milik sendiri. Itu bisa melalui via transfer ke rekening persembahan gereja dan via tunai melalui Ibu Yuli. Yang kedua, untuk renovasi ruang ibadah dapat diberikan secara tunai melalui amplop persembahan yang berwarna biru untuk dimasukkan di kotak persembahan yang di belakang. Untuk selanjutnya, Komsel diliburkan sampai setelah Lebaran. Untuk Pondok Daud juga diliburkan sampai setelah Lebaran. Untuk Youth Teens Impact diliburkan sampai setelah Lebaran. Untuk Kids Impact Service juga diliburkan sampai setelah Lebaran. Berarti ikut libur Lebaran semua ini berarti. Dan untuk pelayanan pengembalaan, Bapak Ibu, bagi yang membutuhkan tentang pelayanan orang sakit ataupun apapun itu, bisa menghubungi ke Sekretariat KA Pekalongan di nomor 08232842111 atau bisa menghubungi Saudara Cleopas. Nah, ini penting Bapak Ibu. Untuk UC bulan Februari ini ada promo. Di harga UC 2025 Februari itu 175.000, khusus di bulan Maret ini tanggal 29 dan 30 pendaftaran hanya onset dan melalui full timer
Berarti di tanggal 29 dan 30 berarti hari ini dan kemarin, hari ini terakhir Bapak Ibu, itu ada diskon 10%. Jadi yang harga 175.000 menjadi 157.500 dan selanjutnya. Jadi khusus untuk hari ini ada diskon 10%. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar, silakan mendaftar untuk ikut UC di bulan Juni nanti dengan diskon 10%. Dan juga yang paling penting Bapak Ibu, ini ada tambahan pengumuman sebentar. Nah, di dalam UC ini ada paket nanti Bapak Ibu. Paketnya ini luar biasa, yaitu paket Holy Land Experience Indonesia. Jadi KACT ini sudah jadi. Jadi Bapak Ibu yang mau ikut Holy Land Experience ini bisa nanti mendaftar di Saudara Tian. Holy Land ini jadwal kunjungannya adalah Rabu 25 Juni jam 8 pagi dan Jumat 27 Juni jam 3 sore. Nah, untuk pendaftaran ini ada biaya 150.000 per orang. Nanti fasilitasnya adalah nanti ada pembimbing rohani, ada tour guide-nya, ada transportasi dan makan siangnya. Nah, ada juga untuk free merchandise khusus pendaftaran sampai 1 Juni 2025. Kuotanya adalah 300 peserta per hari. Jadi jangan dilewatkan Bapak Ibu. Mumpung masih murah nih Bapak Ibu, 150.000 per orang, Bapak Ibu sudah bisa menikmati Holy Land Experience Indonesia. Bertepatan dengan acara UC 2025 di bulan Juni. Jadi Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi meluangkan waktu, sekalian aja waktu UC ikut Holy Land Experience ini. Untuk nanti jika ada pertanyaan bisa menghubungi Saudara Tian. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, kita juga sudah ada sosial media KA Pekalongan. Mohon dibantu untuk follow, like, komen, dan subscribe di sosial media kita, yaitu di Instagram, di KA, Instagramnya adalah ka.pekalongan, di TikToknya adalah @gbika_pekalongan PKL, di YouTube-nya adalah Keluarga Allah Pekalongan, di Facebook-nya adalah GBIKA Pekalongan. Selanjutnya yang terakhir adalah untuk yang berulang tahun di bulan Maret ini. Yang pertama Bapak Halim, Bapak Suharno, Ibu Mareta, Ibu Nalyokju, Gebi, Selin, Saudari Arni, Semi, dan Alexa. Ada yang datang? Semi ya? Berarti mungkin Pak Tri bisa mendoakan. Ada lagi? Semi silakan ke depan. Ya, kita berdoa untuk Semi yang dalam bulan ini berulang tahun ya. Ulang tahun ke berapa Semi? 16. Kapan ulang tahun? Besok. Harus kita doa ya. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk Semi yang besok akan berulang tahun Tuhan. Kami percaya Tuhan semakin bertambah usia, bertambah anugerah dan kasih karunia daripada Tuhan. Dan kami bersepakat Tuhan terus Tuhan, Engkau yang menutup bungkus dengan kuasa darah, Engkau yang melindungi anak ini Tuhan, Semi Tuhan, untuk bertumbuh dalam anugerah kasih karunia Tuhan, untuk bertumbuh dalam rencana Tuhan. Apa yang Tuhan nyatakan Tuhan genapi, visi yang besar, cita-cita yang besar Tuhan nyatakan untuk Semi boleh menjadi anak Tuhan yang bertumbuh dalam anugerah kasih karunia Tuhan. Dinyatakan rencana Tuhan yang dahsyat, diberkati untuk jadi berkat Tuhan senantiasa. Berkati senantiasa Tuhan Semi dalam anugerah dan kasih karunia-Mu. Kami membawa hidupnya senantiasa untuk ada di dalam rencana yang dahsyat. Berkati orang tuanya, berkati keluarganya, untuk segala apapun yang dikerjakan menjadi berhasil. Dan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Berkati ya Semi ya. Terima kasih Pak Tri. Untuk selanjutnya kita dengarkan Revival News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Mari rayakan kebangkitan Yesus dalam rangkaian ibadat Paskah Keluarga Allah di bulan April 2025. Pakai momen ini untuk memperkenalkan karya keselamatan kepada banyak orang sehingga penebusan dosa dan karya keselamatan itu sampai ke ujung bumi. Gembala dari salah satu gereja terbesar di dunia, Dr. Satis Kumar, akan membagikan impartasi dan pengurapan Tuhan di Adonai Conference 2025. Karena itu, pastikan Anda sudah mendaftar misi 2025. Shalom, nama saya Triana Pariloran. Saya mahasiswa STT El Shaddai angkatan 2022. Saat ini saya melayani di beberapa bidang, seperti di Departemen Keanggotaan, Multimedia, Kids Impact, dan juga penghiburan. Tentu ini semua adalah hal baru bagi saya yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Namun selama bersekolah di STT El Shaddai, saya belajar banyak hal sehingga saya bisa melakukannya. Bukan karena kekuatan saya, namun karena Tuhan yang memampukan saya. Untuk itu, bagi saudara yang rindu untuk diperlengkapi lebih lagi, yuk bergabung bersama kami di STT El Shaddai Surakarta. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Untuk informasi lebih lengkap tentang semua kegiatan di Keluarga Allah minggu depan, bisa Anda dapatkan dengan menghubungi nomor WhatsApp Call Center Plus di 0899 789 5000. Saya percaya hari ini kita semua sudah diberkati dengan firman Tuhan. Tapi doa saya, berkat firman Tuhan gak hanya berhenti sampai di ibadah ini ya. Saya berdoa ketika nanti Anda pulang, Anda bawa berkat firman-Nya terus. Sehingga dimanapun kau berada, damai sejahtera tetap di hati lo. Dan rema firman Tuhan tetap kokoh kuat lo. Jadi pelaku firman, jadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya. Tuhan memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari yang sudah terima berkat dari Tuhan, saya ajak anda kembali berdiri bersama-sama. Yang siap terima berkat yang lebih dahsyat lagi dari Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Katakan Yesus ku dahsyat. Hey. Mari berikan pujianmu yang terbaik bagi Tuhan. Worship the Savior all the day long. I lift my voice, shout His name. I'll dance and lift my hand, sing hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord.
kiranya Tuhan ini tahun double favor bagi kami terjadi atas hidup kami, terjadi atas keluarga kami, dan terjadi atas gereja kami. Kasih karunia yang besar, kasih karunia Tuhan yang dahsyat semakin bertambah-tambah dalam hidup, keluarga, dan gereja kami. Mari katakan dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah hidupmu senantiasa oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga oleh Tuhan. Diberkatilah usaha dan pekerjaan oleh Tuhan. Diberkatilah sekolah dan studi oleh Tuhan. Dan diberkatilah pelayanan oleh Tuhan. Karena anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih melalui Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan. Mari katakan sama-sama. Amin. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum pulang ada perjamuan kasih. Mohon untuk tidak pulang terlebih dahulu. Terima kasih. Dia perginya sama, bukan sama mama papa dia, nggak tahu dia. Saya saudaranya sana tuh.